Episode 56, pulang atau... Angga duduk di sofa ruang tamu. Dia melihat ponselnya berdering. Nama Hillary tertera di layar. Kenapa dia tidak kapok sih? Angga mematikan panggilan itu dan memblokirnya. Kemudian dia menghubungi Lisa dan Joshua. Menyuruh dia orang itu mengurus Hillary agar tidak berani lagi mengganggunya. Pada saat dia meletakkan ponselnya ke atas meja, tiba-tiba ponselnya berdering kembali. Siapa lagi sih? Angga mengambil ponselnya kembali dan matanya melotot ketika dia mendapatkan telepon dari dedinya. Halo, Dad. Halo jagoan Dedi. Bagaimana kabarnya? Baik, Dad. Dedi sama Mami apa kabar? Dedi baik. Di mana Erem? Erem sedang berada di kamarnya. Ada apa Dad telepon malam-malam? Tidak biasanya. Hey boy, Dad dan Mam sudah sangat merindukanmu. Minggu depan adikmu Della akan melangsungkan pertunangannya. Dedi harap kamu dan Erem pulang ke Jakarta. Angga terdiam. Sebenarnya dia memang sudah berencana untuk kembali ke Indonesia. Tiba-tiba mata Angga melirik sang kekasih yang keluar dari kamarnya hanya menggunakan piyama selutut tanpa lengan. Glek. Kenapa kamu mancing-mancing si sayang? Batin Angga. Baiklah Dad. Aku dan Erem akan pulang ke Jakarta entah Lisa atau kapan. Yang jelas kami harus mengurus masalah izin dulu di sini. Nanti setelah itu kami akan berangkat. Bagus boy. Kami menunggu kalian. Mam dan Della juga begitu merindukan kalian. Baiklah sekarang kalian istirahat dulu. Selamat malam. Dedi meneleponmu. Tanya Erem duduk di samping Angga. Dad ingin kita pulang? Jawab Angga terus menatap Erem dengan tatapan yang tidak lepas. Kalau begitu kita harus bersiap-siap untuk pulang ke Indonesia. Ucap Erem berbinar. Dia sangat semangat sekali. Jujur tinggal di London beberapa bulan ini, dia begitu merindukan suasana rumah dan juga dengan Mam dan Della. Aku kangen sama Della. Dia pasti sibuk dengan acara pertunangannya sama Erlan. Erem terkikik membayangkan sepupunya itu yang jadi bucin pada Erlan. Padahal dulu Della tidak menyukai pria itu. Erem tentu tahu bagaimana kisah cinta Della dan Erlan. Sampai terkadang membuatnya iri dan ingin bisa seperti mereka. Angga merangkul bahu Erem sedikit merapatkan duduknya hingga membuat gadis itu menjadi salah tingkah. Jujur semenjak malam itu, Angga menjadi sedikit agresif dengan kekasihnya tersebut. Apalagi berduaan seperti ini, jiwa Angga sudah nampak meronta. Maklum, tinggal dengan wanita yang dicintainya apalagi sudah pernah merasakan tidur bersama membuat Angga hampir selalu lepas kendali. Sayang, kita akan pulang ke Jakarta. Aku juga akan mengatakan yang sebenarnya pada Dad tentang hubungan kita. Ucap Angga. Erem menoleh menatap Angga. Mengerutkan keningnya sebentar kemudian menghela nafas. Apa kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Erem gelisah. Dia takut jika hubungan mereka tidak direstui. Meskipun Della sudah sangat merestui jika dia bersama dengan Angga. Tetapi entah bagaimana dengan Om Rian dan Tante Alia. Erem takutnya jika hubungan keduanya dipersulit. Aku sangat yakin. Aku ingin segera menikahimu dan kita bisa tinggal bersama dengan tenang. Tidak seperti ini. Aku harus selalu menahan hasrat tak tersalurkan ini kalau kamu selalu menolak dengan alasan belum menikah. Jawab Angga yang mendapatkan cubitan di perutnya. Dasar mesum. Padahal tadi malam sudah mendapatkan jatah. Bilangnya nggak pernah dikasih. Seru Erem kesal hingga membuat Angga terkekeh. Gimana nggak mesum kalau kamu selalu memakai pakaian terbuka seperti ini di depanku?
Tapi tidak apa-apa, asalkan kamu harus tertutup kalau sedang keluar. Boleh terbuka, tapi hanya di hadapanku saja, ucap Angga menyentuh pipi Erem. Wanita itu semakin salah tingkah ketika Angga semakin mendekatkan wajahnya. Angga sungguh tidak tahan melihat bibir pink milik Erem. Dia langsung mencium bibir itu lembut, memagutnya sambil mengeksplor lidahnya, mengabsen setiap deretan gigi dan saling menautkan lidah. Erem pun membalas ciuman itu. Mereka saling mencurahkan perasaannya lewat sentuhan bibir masing-masing. Dan tentu saja hal itu akan berlanjut ke tahap yang lebih intim. Angga, tunggu. Pria itu berhenti ketika mendengar seseorang memanggilnya. Hillary, ada sih. Kenapa kamu blokir nomor aku? Kenapa kamu bikin usahaku merugi? Angga tersenyum mendengar jika usaha toko roti milik Hillary merugi. Itu peringatan, jika kamu masih saja menggangguku. Akan kupastikan jika usahamu akan bangkrut. Angga segera berlalu dari hadapan Hillary dan masuk ke dalam kantornya. Di sisi lain, Erem, apa nanti malam kamu ada acara? Tanya Ruby. Kata Angga, dia akan ada acara dan mengajakku ke sana. Memang ada apa, Ruby? Terlihat helaan nafas dari mulut Ruby. Tadinya aku ingin kamu menemaniku. Tapi kalau kamu ada acara lain, ya sudah, jawab Ruby. Erem sebenarnya tidak enak jika menolak Ruby. Tapi dia juga sudah berjanji pada Angga. Bersambung.